Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Putra dari Teknik Pertambangan dengan NIM 21080018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang akidah dan akhlak, di mana presentasi ini adalah salah satu tugas atau ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budi Santoso Wibowo. Yang pertama adalah memahami akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak adalah sebuah aspek fundamental dalam ajaran Islam yang saling berkaitan erat. Akidah merupakan fondasi kepercayaan dan keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak adalah cerminan dari akidah tersebut dalam bentuk perilaku, tindakan sehari-hari. Memahami akidah dan akhlak secara mendalam akan membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara utuh dan menjadikan diri mereka sebagai individu yang beriman, berakal mulia, dan dapat membawa kemaslahatan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, definisi akidah, keyakinan dasar dalam Islam. Pertama adalah makna akidah. Akidah dalam Islam merupakan keyakinan dasar atau kepercayaan yang menjadi fondasi bagi seorang aspek kehidupan seorang muslim. Akidah berkaitan dengan kepercayaan yang tertanam kuat di dalam hati dan pikiran yang membentuk pandangan hidup dan menjadi landasan bagi perilaku serta tindakan. Akidah adalah fondasi yang utama dalam beragama yang menjadi titik tolak dari semua amalan dan kepercayaan. Sumber akidah Islam. Sumber utama akidah dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, sumber ini memberikan petunjuk dan penjelasan yang komprehensif mengenai keyakinan dasar yang harus dimiliki setiap Muslim. Akidah Islam bersifat universal, rasional, dan relevan untuk segala zaman, sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konsep tauhid. Inti dari akidah Islam adalah konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Tauhid menjadi dasar bagi seluruh dimensi kehidupan seorang Muslim, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak. Keyakinan ini membawa implikasi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ditaati, dihambakan, serta merupakan sumber dari segala hukum dan aturan hidup. Ini pentingnya akidah dalam kehidupan Muslim. Yang pertama, dasar fondasi spiritual. Akidah merupakan fondasi yang mendasari seluruh keyakinan dan praktik kehidupan seorang Muslim. Ia menjadi kompas spiritual yang mengarahkan seorang pada jalan yang benar. Memandu setiap langkah dalam menjalani kehidupan. Tanpa akidah yang kuat, seorang Muslim akan kehilangan makna, tujuan, dan kendali yang jelas. Sumber kekuatan iman. Akidah memberikan kekuatan dan keteguhan iman yang menjadi sumber motivasi dan dorongan bagi seorang Muslim untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Semakin kuat akidah seseorang, semakin kuat pula imannya dan semakin besar pula kemampuannya untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Yang ketiga, pandangan hidup sehari-hari, panduan hidup sehari-hari. Akidah tidak hanya menjadi dasar keyakinan, tetapi juga menjadi panduan bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akidah memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, sumber ketenangan jiwa. Dengan berpijak pada akidah yang kuat, seorang Muslim dapat menemukan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman jiwa. Akidah memberikan pegangan yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, sehingga seorang dapat tetap tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga dan membimbingnya.
Rukun iman fondasi akidah. Kepercayaan kepada Allah, rukun iman yang paling mendasar adalah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, meyakini ini menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan seorang muslim, meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Rukun iman kedua adalah percaya kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, bertugas untuk melaksanakan perintahnya dan menjaga manusia. Meyakini malaikat membantu memperkuat komitmen seorang muslim untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab suci. Rukun iman ketiga adalah percaya kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, termasuk Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meyakini kebenaran dan kesucian kitab-kitab suci ini menjadi dasar bagi seorang muslim untuk memahami ajaran Islam dan menjalankan perintah-perintahnya. Yang keempat, percaya kepada para nabi. Rukun iman keempat adalah percaya kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk membimbing umat manusia melalui Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Para nabi membawa pesan-pesan ilahi dan menjadi teladan dalam menjalankan kehidupan berdasarkan akidah tauhid. Percaya kepada hari akhir. Rukun iman kelima ini adalah percaya kepada hari akhir, yaitu hari ketika Allah menghakimi seluruh umat manusia atas perbuatan mereka di dunia. Keyakinan ini mendorong seorang muslim untuk senantiasa berbuat baik karena setiap amalan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keenam, percaya kepada takdir. Rukun iman keenam adalah percaya kepada takdir, itu keyakinan bahwa segala sesuatu yang jadi di alam semesta ini berada di bawah kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menumbuhkan sikap pasrah, sabar dan optimis dalam menghadapi segala tantangan dan ujian hidup sebagai hamba Allah. Akhlak, perilaku dan budi pekerti mulia. Akhlak adalah aspek fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan pada perilaku dan budi pekerti yang luhur. Sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, Islam memberikan panduan lengkap mengenai bagaimana seorang muslim harus bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, hingga dengan alam semesta. Akhlak yang baik akan membawa kebahagiaan dan ketenangan diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, akhlak yang buruk akan menimbulkan kemudaratan dan kerusakan. Dalam Islam, akhlak mulia seperti jujur, amanah, adil, sabar, dan rendah hati, dan peduli terhadap sesama merupakan cerminan dari iman dan ketakwaan seorang muslim. Melalui pembinaan akhlak yang baik, diharapkan umat Islam dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dunia maupun di akhirat. Keutamaan akhlak dalam Islam. Dalam ajaran Islam, akhlak atau perilaku dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui teladan dan ajarannya. Akhlak yang baik menjadi cerminan dari keimanan seorang muslim dan menjadi dasar dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Akhlak yang baik hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Seorang muslim yang berakhlak mulia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihormati oleh sesama. Mereka akan menjadi teladan dan panutan bagi orang lain serta dapat mendatangkan berkah dan kebaikan bagi seluruh manusia. Islam mengajarkan agar setiap muslim senantiasa menjaga dan mengembangkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik, jujur, adil dan rendah hati, dan saling tolong-menolong.
merupakan beberapa contoh akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan demikian, akhlak yang baik menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumber akhlak yang Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak dalam Islam. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman yang jelas mengenai perilaku dan budi pekerti mulia yang harus diteladani oleh seluruh umat muslim. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan nilai-nilai kesalehan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan akhlak yang terpuji lainnya. Kedua ada hadis. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting bagi akhlak dalam Islam. Dalam hadis terdapat banyak sekali tuntunan, contoh keteladanan Rasulullah mengenai perilaku yang baik dan mulia. Dari hadis, umat muslim dapat mempelajari dan menerapkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya dapat pembelajaran akhlak. Untuk memahami dan mengamalkan akhlak Islami, umat Islam perlu mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Ini dapat dilakukan melalui kajian, diskusi, dan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak yang bersumber dari kedua pedoman utama ini akan tertanam dengan kuat di dalam diri seorang muslim. Implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud nyata komitmen seorang muslim terhadap ajaran Islam. Akhlak tidak hanya menyangkut hubungan dengan sang pencipta, tapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Jujur dan dapat dipercaya dengan berkata dan bertindakan. Jujur dan dapat dipercaya dalam berkata dan bertindak. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab dan menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ketiga, peduli dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, bersikap sopan, santun, dan menghormati orang lain. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 6. Menghindari perbuatan tercela seperti berbohong, khianat, dan sombong. Implementasi akhlak mulia harus dibiasakan sejak dini dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Hal ini akan membentuk pribadi muslim yang taat, tangguh, dan dihormati di lingkungannya. Tantangan menjaga akidah dan akhlak di era modern. Yang pertama ada arus globalisasi. Maksudnya budaya dan gaya hidup asing yang dapat mengikis nilai dan Islam. Yang kedua, derasnya informasi. Paparan konten digital yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Yang ketiga, materialisme dan konsumerisme mementingkan materi dan keinginan duniawi melebihi spiritualitas. Di era modern ini, umat muslim dihadapkan pada tantangan-tantangan yang dapat mengancam akidah dan akhlak. Arus globalisasi telah membawa masuknya berbagai budaya dan gaya hidup asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, derasnya informasi digital yang dapat terkontrol dan dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku, terutama dalam kalangan kaum muda. Materialisasi dan konsumerisme yang kian menguat juga menjadi ancaman, membuat umat muslim lebih mementingkan materi dan keinginan duniawi daripada memperkuat spiritualitas dan akhlak mulia. Untuk menjaga akidah dan akhlak di tengah-tengah arus perubahan zaman, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari umat muslim untuk memperkuat pemahaman agama, mempertebal iman, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas muslim sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Islami sejak dini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengalaman akidah dan akhlak yang baik. Ada penutup, memperkuat komitmen pada akidah dan akhlak.
Dalam perjalanan hidup seorang muslim, menjaga dan memperkuat komitmen adalah akidah. Menjaga dan memperkuat komitmen pada akidah dan akhlak adalah tugas yang tiada akhir. Akidah menjadi fondasi keyakinan yang kokoh, sementara akhlak merupakan cerminan perilaku dan budi pekerti mulia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian penutup ini, kita akan menekankan pentingnya pemeliharaan komitmen tersebut di tengah-tengah zaman yang semakin kompleks. Semakin kuat dan mantap akidah seseorang, semakin kokoh pula landasan moral dan spiritualnya dalam menghadapi berbagai ujian dan godaan. Akhlak yang mulia menjadikan pegangan dalam berinteraksi dengan sesama, memperlakukan alam dengan bijaksana, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui upaya terus-menerus dan untuk memperkaya ilmu dan mengamalkan ajaran Islam. Umat muslim akan mampu menghadapi tantangan modernitas dan menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Baik, mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.